Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Arlinawati dengan nomor NIM 251 PPG 10052, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi matematika di LPTK Universitas PGRI Argopuro Jember. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMKS Miftahul Ulum, tempat saya mengajar, dengan materi aplikasi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang tidak masuk? Tidak semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, sebelum ke materi, Ibu absen dulu karena tadi bilangnya hadir semua ya? Ya. Ibu absen dulu. Nah, sebelum lanjut ke materi, sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus memperdalam rasa nasionalisme kita, salah satunya dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Hafal semua kan? Ya. Nah, sebelum bernyanyi, kalian dimohon berdiri dulu. Pada hitungan ketiga, langsung dimulai ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah, duduk. Nah, sebelum ke materi, karena tadi saya lihat bagian siswa agak loyo, Ibu kasih ice breaking dulu. Ketika Ibu bilang siapa kita, kalian jawabnya SMK Miftahul Ulum, gitu ya? Ya. Nah, ketika bilang SMK Miftahul Ulum, kalian SMK Miftahul Ulum, gini ya? Siap? Siap. Siapa kita? SMK Miftahul Ulum. Siapa kita? SMK Miftahul Ulum. Ketika Ibu bilang SMK Miftahul Ulum, bisa gitu ya? SMK Miftahul Ulum? Bisa. Siapa kita? SMK Miftahul Ulum. SMK Miftahul Ulum? Bisa. Nah, karena saya lihat sudah semangat semua, sebelum ke materi, Ibu akan sedikit menjelaskan yang kita pelajari minggu lalu. Kita belajar minggu lalu tentang konsep eksponensial. Ada yang masih ingat konsep eksponensial bentuknya kayak apa? Konsep eksponensial masih ingat seperti apa? Iya, Mila.
Ayo. Apa? Kayak apa? Yang diajarkan minggu lalu? Oh, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. Berarti A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N faktor. Ada yang bisa mencontohkan? Kalau misalnya ibu tulis 3 pangkat 2, berarti ini sama dengan berapa? 3 kali 3, berarti 3-nya berapa kali? 2 kali, tapi dikalikan. Diingat, bukan dijumlah, dikali. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, pengertian dari eksponensial menurut buku yang kemarin adalah bilangan berpangkat atau suatu bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Artinya ini berulang entah berapapun tapi bilangannya sama. Bisa nggak kira-kira kita kaitkan ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Bisa apa enggak? Bisa. Jangan mentang-mentang eksponensial nggak ada di uang, kalian nggak mau belajar eksponensial ya. Kenapa? Karena eksponensial itu banyak banget manfaatnya bagi kita. Salah satunya dalam bidang ekonomi, biologi, kemudian fisika, ada juga di data ilmu komputer, dan banyak lagi. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar aplikasi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa simak video ini. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu aplikasi eksponensial dalam kehidupan. Nah, pada materi ini kita akan sering berjumpa bentuk soal cerita yang melibatkan eksponensial. Dan mungkin kasus pada soal cerita tersebut pernah kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dirasa penting boleh sambil dicatat ya. Jelas ya videonya? Kalkulasi kunci pada suatu pulau 3 kali lipat sekian setengah tahun dan fungsinya bisa dimodelkan sebagai X sama dengan 10 dikali 3 pangkat D. Dan X adalah rasio lama waktu terhadap periode setengah tahun. Pertanyaan pertama, berapa jumlah kelinci mula-mula? Selanjutnya, berapa jumlah kelinci setelah 3 tahun? Ciri khas bentuk yang pertama ini adalah fungsi atau rumusnya sudah ada di soal. Jadi, ketika kita menyelesaikan soal, kita hanya memanfaatkan fungsi yang ada di soal. Kita coba selesaikan. Yang pertama dulu, yaitu jumlah kelinci mula-mula. Kita cari dulu X-nya. Nah, kalau jumlah kelinci mula-mula, artinya waktunya belum berjalan kan? Nah, ketika waktunya belum berjalan, berarti waktunya masih 0 tahun di sini. Karena belum berjalan, masih pada awalnya, pada mula-mula. Nah, lihat di sini periodenya setengah tahun, sehingga X-nya adalah 0 tahun dibagi periodenya 1/2. Nah, 1/2 ini pembagian dibagi kalau pindah ke atas jadi berkalian, jadi 0 dikali 2 hasilnya 0, jadi 0 tahun. Kita masukkan rumus X sama dengan 10 dikali 3 pangkat X. X-nya 0 tadi, berarti X-nya dikali dengan 0. Nah, 3 pangkat 0 hasilnya 1. 1 dikali 10 hasilnya 10. Jadi, jumlah kelinci mula-mula adalah 10 kelinci. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Pembahasan yang kedua, untuk soal yang kedua, yaitu jumlah kelinci setelah 3 tahun. Oke, kita cari dulu X-nya. 3 tahun ya, berarti 3 dibagi setengah. Nah, kenapa harus dibagi setengah? Karena periodenya setengah tahun. Nah, kalau dia disini dijelaskan bahwa namanya waktu terhadap periode 1 tahun, berarti 3 dibagi 1. Nah, kalau dia periodenya 2 tahun, berarti 3 dibagi 2. Paham ya? Oke, sama seperti tadi 1/2, dimana kalau pindah ke atas jadi perkalian 3 dikali 2 hasilnya 6, jadi 6 tahun.
Berarti X-nya 6 tahun. Oke, kita lihat dengan 6. 3 pangkat 6 artinya 729. Jadi kalau kita kalikan dengan 10 hasilnya 7290. Jadi jumlah kelinci setelah 3 tahun adalah 7290 kelinci. Banyak ya? Oke. Ini ada berapa soal ya anak-anak, bisa kalian simak sampai selesai. Soalnya ada 2 video yang akan kita pelajari hari ini. Ini nanti kita akan bertemu bentuk menghitung jumlah tabungan kita setelah beberapa tahun. Artinya bertambah kan tabungan kita atau deposit kita. Nah, begitupun dengan jumlah penduduk. Nah, semakin lama semakin bertambah kan jumlah penduduk. Jadi kita gunakan rumus tadi. Ini sama dengan A0 dikali 1/2 pangkatnya. Nah, A0-nya Mungkin lagi serak ini yang isi videonya. mula-mula kemarin ada 256 peserta. Ini 1/2. Nah, periode waktunya 6 kali ya, 6 babak. Berarti 6 kali. Oke, 1 pangkat 6 hasilnya 1, 2 pangkat 6 hasilnya 64. Jadi 1/64. Nah, 256 dikali 1/64 berarti 256 dikali 1, 256. 256 dibagi 64 hasilnya 4. Jadi banyak pemain yang tersisa adalah 4 pemain. Paham ya sampai di sini? Demikian untuk materi aplikasi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan maupun kesalahan. Nah, dari beberapa soal tadi sudah mulai bisa ada gambaran kan? Aplikasinya ke apa saja? Yang pertama tadi ke apa? Yang pertama ke kelinci, berarti populasi kelinci. Bisa nanti kalian aplikasikan ke panen, misalnya ada tetangga kalian yang panen semangka, hari ini panennya 3, besoknya 6, besoknya lagi 9, itu bisa dibuatkan modelnya berdasarkan fungsi eksponensial nanti. Bisa dipahami nggak? Nah, dari video yang pertama kita lanjut video yang kedua. Ini satu video aja. Cara mudah mengerjakan soal bakteri. Bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika mula-mula ada 10 bakteri, maka setelah 2 jam banyak bakteri menjadi. Ini tentang bakteri. Perhatikan tabel berikut. Atau bisa juga kita gunakan nanti ke penyebaran virus atau penyakit gitu. Ini berkaitan dengan biologi sudah. Biologi, kimia sudah bisa pakai ini. Fisika juga bisa. 2 jam artinya 120 menit. Jika bakteri membelah setiap 20 menit, berarti selama 120 menit bakteri membelah sebanyak 6 kali. Sehingga banyaknya menjadi 10 kali 2 pangkat 6 sama dengan 10 kali 64 sama dengan 640 bakteri. Cukup mudah ya. Ada pertanyaan nggak dari 2 video barusan? Saya Bu. Iya. Saya mau bertanya, kalau misalkan diaplikasikan ke pertumbuhan penduduk di suatu daerah, apakah bisa, Bu? Bisa. Misalnya kalian akan meneliti populasi daerah di Pragandaya, di desa kalian. Nah, ini bisa pakai ini, pakai eksponensial. Misalnya tahun 2021 angka kelahiran bertambah 22 orang misalnya. Ada 22 ibu yang melahirkan dengan 22 anak yang sehat. Nah, di bulan berikutnya misalnya ada lahiran lagi. Ada sekitar 44. Berarti kan bertambahnya 2 kali lipat kan? Bisa dimodelkan menggunakan ini, A pangkat N tadi. Artinya semua yang berkaitan dengan apa istilahnya kelipatan itu bisa kita gunakan rumus ini, rumus eksponensial. Nah, di video tadi ada soal seperti ini kan, ini populasi
Kelinci. Nah, di populasi kelinci ini ada yang tidak dimengerti? Mengerti berarti ya. Berarti materi aplikasi eksponensial itu memang sangat mudah. Kenapa? Sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sebelumnya kita kurang sadar saja gitu. Bukan tidak ada. Kayak saya bilang barusan, tidak ada di uang bukan berarti tidak harus dipelajari. Misalnya, di uang kok tidak ada pangkatnya, Bu? Gak ada memang. Kenapa? Karena uang itu kan bilangannya satuan gitu. Satuan, kemudian ada ratusan, ribuan, puluhan ribu, ada yang seperti itu. Namun bukan berarti kita nggak harus belajar kayak gini, harus. Karena ini bisa kita gunakan di ekonomi, di biologi, di ilmu komputer, kemudian di kimia, di fisika juga. Tadi di tabungan atau pertumbuhan bunga juga kan? Jadi insya Allah bisa masuk di semua lini. Kalau misalnya eksponensial dalam Al-Quran, pernah dengar atau pernah tahu nggak? Tapi ngaji kan? Nah, itu ada insya Allah di surah Al-Baqarah ayat 261. Ayatnya kurang lebih begini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, kenapa saya katakan ada eksponensial di ayat ini? Ini ada kamathali habbah. Habbah itu satu butir. Setiap satu butir ada 7 bulir katanya. Ini satu butir, kemudian 7 bulir. Dari 7 bulir, masing-masing bulir itu ada mi'atu habbah, 100, anggap 100 bulir juga gitu. Jadi kelipatannya dari 1 ke 7 dan setiap satu bulir ini sama dengan 100. Ini konsep apa? Konsep pahala. Jadi eksponensial itu bisa kita kaitkan dengan agama juga. Dengan keesaan Allah, dengan ciptaan Allah. Salah satunya bakteri yang tadi itu kan ciptaan Allah, makhluk Allah juga kan. Jadi bisa kaitkan dengan hal-hal seperti itu. Nah, setelah pembelajaran video ini, Ibu akan ngasih tugas kalian untuk berdiskusi. Masing-masing kelompok, ada kelompok siswi, ada kelompok siswa. Jadi, tugas kalian itu membuat satu contoh soal kayak yang barusan itu, terserah mau ke ekonomi lah, ke biologi, ke fisika, ke apa terserah kalian. Satu contoh plus jawabannya tentang ini, eksponensial. Tentang fungsi eksponensial atau aplikasi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kasih kertas dulu, silahkan kalian diskusikan, kemudian nanti presentasikan ke depan ya, perwakilan satu kelompok. Kalau ada kesulitan bisa langsung bertanya ya. Iya. Kenapa? Populasi kita sebut tahun 2030 bukan 2020 kan disini disebutkan satu. Iya. 1.900 orang. Iya. Ada lagi? Bagian siswa, ada yang belum dipahami? Ada kesulitan nggak? Ada yang bertugas sebagai notaris, iya. Jadi dicatat hasil diskusinya, nanti dipresentasikan ke depan. Ada yang sudah selesai? Belum. Sudah? Sudah, Bu. Ya, bagian siswi bisa
perwakilannya maju ke depan, ditulis dulu, baru nanti dijelaskan. Ini spidolnya. Sudah? Ini hasil diskusi yang siswi ya. Ayo, monggo dibacakan hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Soalnya adalah Kabupaten Sumeneb memiliki populasi 100.000 orang pada tahun 2020. Jika populasi tumbuh 2% setiap tahun, berapa populasi Sumeneb pada tahun 2030? Jadi pertanyaannya adalah populasi kota Sumeneb pada tahun 2030. Berarti itu yang ditanyakan kan? Setelah 10 tahun. Jadi 100.000 orang dikali, ini rumus ya. Satu ini adalah rumus, berarti 0,2% ini adalah hasil dari 2%. 2% adalah 0,2%. 10 ini adalah hasil dari 2020 dan 2030 kan 10 tahun. Nah, jadi 100.000 dikali 1,2 yaitu hasilnya 1,02. 1,02. 1 ditambah 0,2. Iya. Ini hasilnya pangkat 10. Terus 100.000 dikali ini hasilnya dari 1,02 pangkat 10 adalah 1,21. 8. 99 hasilnya adalah 121.900 orang. Jadi populasi kota Sumeneb pada tahun 2030 adalah 121.900 orang. Ada pertanyaan bagian siswa? Paham berarti ya? Yang putra sudah? Sudah ya. Terima kasih. Kita apresiasi dulu untuk ketua kelompok yang kecil. Ya, silakan duduk. Selanjutnya bagian siswa. Ayo, siapa? Oh, Kodir ternyata yang maju ya. Kasih paham kata temennya ini. Jangan mau kalah sama siswi. Gak mau dihapus? Enggak. Bisanya ini enggak Pak, Dirapikan. Ya, agar mudah dipahami sama yang lain. Ini sebagai bekal juga nanti ketika kalian kuliah atau ketika kelas 3 kan ada tugas paper nanti kan. Nah, kalau biasa maju itu ketika presentasi kalian nggak grogi lagi. Ketika kuliah kan sering ada presentasi. Jadi sudah punya modal berani maju. Walaupun kadang majunya kita nggak 100% benar kan. Nggak apa-apa, yang penting mau maju. Tapi saya yakin ini benar juga insya Allah. Kenapa SMK bisa? Iya bisa. Jadi bisa gitu. Nah, Sudah? Ya, minta tolong dibacakan hasilnya ya. ini hasil diskusi dari teman-teman saya. Pembagian siswa berarti teman-teman saya. Semua penyakit menyebar dengan laju 5% setiap hari. Jika pada hari pertama ada 100 orang yang terinfeksi, berapa orang yang terinfeksi pada hari ke-10? Jawaban. Jumlah yang terinfeksi pada hari ke-10. Berarti Nah, yaitu 100 kali ini tetap di sini. Dan ini yang pertama 1 tambah 0,5
0,5. 1 tambah 0,05 menjadi 1,05. Pangkat berapa berarti? Pangkat? Pangkat 10. Oh. Setelah 10 hari berarti. Ya. Dan 100 ini diturunkan tetap yaitu 100 kali. Ya. Dalam kurung 1,05 pangkat 10. Oh, hasilnya 1,05 pangkat 10 sama dengan? Sama dengan 1,6289. Jadi 100 dikali? 100 kali 1,6289 menjadi 163 orang. Nah, Terima kasih, kita apresiasi dulu. Ya. Ternyata memang benar kalian itu bisa. Nah, sebelum diakhiri, kita simpulkan dulu pengertian eksponensial itu apa menurut kalian? Bilangan berpangkat atau suatu bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi bilangannya sama, misalnya 3 ya sudah 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya seperti itu. Kemudian bentuk umumnya biasanya A pangkat N. Berarti A-nya dikalikan sebanyak N. Kemudian sifat-sifatnya seperti yang kita pelajari sebelumnya. Ada A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sampai sifat yang terakhir yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian aplikasinya sesuai video tadi. Ada yang ke ekonomi. Kemudian ada biologi, ada yang fisika, ada yang kimia, kemudian ada ilmu komputer. Nah, kegunaannya apa belajar seperti ini? Yang pertama, menyederhanakan bilangan besar atau kecil. Dari bilangan yang besar kita sederhanakan menjadi bilangan yang kecil. Kemudian digunakan dalam perhitungan pertumbuhan populasi atau bunga. Bukan bunga yang kita tanam di taman ya, tapi bunga di bank, bunga di koperasi, atau bunga-bunga yang lainnya. Asal jangan bunga desa. Jadi nggak bisa bentuk eksponensial itu. Kemudian membentuk fungsi eksponensial di mana variabel ada di posisi pangkat. Jadi itu kesimpulannya. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kalian tonton dulu video ini sebagai tugas atau PR kalian di rumah. Dicatat ya. Pertumbuhan eksponen kelas 10. Terdapat soal, seorang peneliti mengamati pertumbuhan 10 bakteri pada seorang Ini bakteri. Peneliti menemukan bakteri ini membelah menjadi 2 setiap setengah jam. Berapa banyak bakteri pada makanan tersebut setelah 2 jam pertama? Paham? Sudah dicatat? Bagi yang sudah tahu jawabannya, silahkan komentar ya. Nah, ini tugas tambahan di rumah kalian. Ada 3 tugas. Yang pertama, ada apa yang kamu lihat pada video yang kalian tonton barusan itu kalian catat, kemudian dijawab. Nah, yang kedua, bisakah kamu membuat contoh dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan video tersebut? Yang ketiga, tuliskan contoh soal dan jawaban yang kamu buat. Yang keempat, apa manfaat yang kamu peroleh dari video tersebut? Yang kelima, dapatkah kamu mengaitkan masalah tersebut dengan kandungan Al-Quran? Kayak yang saya sebutkan barusan kan ada kan? Nah, kemudian di tahap orientasi, disuruh ngamati video, kemudian tulis aplikasi eksponen yang ada dalam video tadi, kemudian tuliskan pengalaman kalian setelah mengamati video. Yang terakhir, tulislah ide atau gagasanmu agar bisa mengaplikasikan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kolaborasi yang sudah kalian lakukan tadi, itu hasilnya dicatat nanti ya, hasil diskusinya. Kemudian tahap refleksi. Di tahap refleksi ada 4 pertanyaan. Yang pertama, pengetahuan apakah yang telah kamu pelajari hari ini? Yang kedua, materi manakah yang kamu anggap sulit dimengerti? Mengapa? Ini kalau ada. Kalau nggak ada, nggak usah berarti.
Kemudian yang ketiga, sikap apa yang harus kamu kembangkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Yang keempat, tulislah kesimpulan yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini. Jadi, ini nanti dibagi-bagikan ke teman-temannya ya. Semuanya harus mengumpulkan tugas minggu depan. Nah, ada pertanyaan tentang tugas? Kurang? Oh, cukup berarti. Nah, berarti berikutnya sebelum kita keluar, kita akan membahas tentang bentuk akar. Pernah belajar bentuk akar? Ya. Ada yang tahu bentuknya enggak? Bentuknya. Akar itu kayak gimana? Gini. Kayak V terus gini. Ya. Berarti minggu depan kita akan belajar yang kayak gini. Entah itu di sini isinya A, B, terserah. Dan aplikasinya, ini diaplikasikan ke apa nanti gitu. Bisa nggak ini dipakai di uang? Bisa kalau difungsikan atau diefekkan nanti. Kalau kita nulisnya di uang kertas, misalnya uang kertas gini. Ada yang ada akarnya? Akar 100.000 misalnya? Ada? Nggak ada. Tapi aplikasinya nanti ke efek yang gini-gini. Jadi bisa kita pelajari minggu depan, tapi sambil lalu kalian mengerjakan tugas itu, kalian cari atau searching di TikTok, kemudian di YouTube, atau aplikasi lain yang ada materi kayak gininya. Ada pertanyaan tentang tugas yang tadi? Oh, nggak ada. Oke, sebelum keluar, dirapikan dulu bukunya. Tasnya juga yang bawa tas dirapikan. Ya, Bu. Dimohon berdiri dulu. Kita akan menutup perjumpaan kita dengan pembacaan doa dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Billahi wa bil-islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Alhamdulillah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.